Mudah-mudahan. Tapi kalau saya istilah gini Pak, kalau di Muslim kan nggak ngerti ya, kalau misalnya ini kayak arwah masih gentayangan atau masih ini, jadi saya selalu memulangkan kepada Sang Yang Widi gitu. Kalau misalnya masih ada yang belum, yang dari air ke air, yang dari iya, makanya saya selalu dipertemukan di lokasi-lokasi kayak gitu. Walaupun saya niatnya wisata terus-terusan pasti gitu. ada aja itu. Buktinya sekarang Bu ya, kok bisa ketemu. Iya, saya dulu aja di puncak saya sampai merinding Pak. Saya cuma traveling gitu, ternyata satu rumah dibunuh di bantai Pak, kasihan Pak. Sama perampok, hartanya habis gitu ya. Udah gitu, udah hilang aja. Jadi kayak rumah hantu gitu. Ternyata masih gentayangan semua satu keluarga. Udah, ini saya pulang. Nah, kayak gitu kan nggak kelihatan dengan kasat mata ya. Betul. Itu. Nah itu dia, makanya saya bilang ya mungkin ada sesuatu juga. Kita kan nggak tahu ya Bu. Itu kan hanya Tuhan aja lah, kita kan cuma kepanjangan tangan doang. Iya, perantara, instrumen. Beneran Pak, yang Hanoman raja di sini, kerajaannya di sini. Teman-teman sekalian, saya Ibu Yuliani di sini lagi berada di Sangeh. Tadi secara kasat mata memang di sini istana kerajaan Kera yang dulu mungkin dibilang mitos, legenda ya Pak ya. Betul. Yang Hanoman kenyataannya juga histori, hanya cerita. Gedenya minta ampun Allah. Makanya di muka bumi ini kita tuh kecil sekali. Makanya India berkiblat ke sini Pak. Soalnya beneran di sini kerajaan Kera. India kan juga sama ya. Betul. Dia juga mendewakan Kera kan. Disinilah tempat sumbernya. Yang mana dulu dia beranak pinak di sekitar Sangeh. Makanya kenapa Sangeh itu luas kan, dari ujung sana sampai ujung situ. Nah kawasannya di situ semua. Nah artinya Sangeh sendiri apa Pak? Ya ini dia Sangeh punya mitos sendiri. Dia menurut cerita aja. Kalau kebenarannya sih kita belum tahu persis Bu ya. Sangeh itu, sang itu orang, ngeh itu artinya melihat. Ini bahwa dulunya ini hutannya berjalan Bu. Berjalan dari Gunung Agung melintas ke sini mau ke tempat Raja Mengui yang di Puro Taman Ayun sekarang. Mungkin Ibu udah pernah ke sana Taman Ayun ya. Itu raja itu memohon kepada dewa di Gunung Agung, mohon minta dikirimin hutan kecil untuk taman. Ternyata hutan itu melintas di sini Bu, karena Gunung Agung di sana melintas, Menguinya di sana Bu. Jadi pas sampai di sini katanya ada yang melihat. Ada yang melihat, jadi hutannya berhenti di sini. Sangeh. Sang itu orang, ngeh itu artinya melihat. Kalau orang yang melihat hutan berjalan. Karena hutannya berhenti di sini, si raja itu dapat petunjuk dari dewa datinya, dari ini yang di Gunung Agung. Hutannya berhenti di sana. Kamu bertapa di sana. Bertapalah beliau ke sini tengah hutan. Setelah selesai bertapa, beliau dapat petunjuk disuruh mendirikan sebuah pulau. Itu peninggalan beliau. Itu sekitar akhir abad ke-16, mungkin awal abad ke-17. Itu peninggalan Raja Mengui jadinya Puro. Mengui. Ya Mengui yang di Puro Taman. Itu mitos, sedikit mitos tentang Sangeh yang saya tahu Ibu. Terus di sini saya ngelihat ada mata air suci. Betul. Di sini. Betul. Itu yang bagusnya minta ampun, yang nanti bisa digunakan. Ibu bisa ke sana Bu, karena tidak jauh dari objek sini. Sangeh juga yang punya. Namanya Taman Mumbul. Taman Mumbul. Iya, Mumbul. Oh, Taman Mumbul. Itu sekarang jadi objek wisata. Sangeh juga yang punya. Itu ada kayak danau kecil Bu, di tengahnya ada puro. Katanya itu tempat permainan para dewa-dewa ya, kalau ada pacar. Nanti dewa. Mungkin Ibu bisa ke sana. Bu keluar dari Sangeh jalan raya tinggal turun aja. Kurang lebih 3 menit 5 menit Ibu dari sini. Taman Mumbul ya. Itu tempat permainan para dewa untuk yang mungkin kalau ada upacara para dewa di sana. Danau kecil Bu. Terus Bapak diutus untuk nyembuhin orang. Siapa? Pakai air itu bisa. Tadi ngambilnya? Iya, pakai air itu misalkan sebaskom, liter atau apa sesuai dengan pasiennya. Jadi pasien yang paling cepat gila Pak. Jadi kalau misalnya ada gila, senewon, stres, pokoknya yang berhubungan dengan ingatan, lupa ingatan, pikiran,
stres apa itu paling cepat 100%, dan nanti setelah ini insya Allah rezeki Bapak mengalir dan banyak pasien yang ke Bapak. Ya. Udah siap? Karena gini Bu, air suci itu kalau ini berupa pancoran sudah ada Bu di bawah sini. Kita turun harus pakai tangga. Itu yang berupa danau kecil ada. Termasuk juga beliau yang punya. Setahu secara artinya secara lisan menurut cerita orang tua juga katanya itu juga di tempat permanian beliau kalau ada acara memang di sini. Di bawah dekat sini. Ada tangga ke bawah. Itu ada pancoran, ada air suci. Mungkin itu yang dimaksud ya. Iya boleh, soalnya saya melihatnya ya sekitar sini gitu. Karena sekitar sini ada air itu bisa digunakan. Tempat penyucian beliau kalau ada upacara beliau disucikan di sana di bawah. Oh gitu. Ya kalau di sana memang tempat penyucian tapi umum betul. Udah Dari orang dari luar iya, banyak ya. Terutama kalau yang di sini memang khusus untuk orang yang tempat di sini ya. menyucikan beliau kalau ada upacara di sana. Saya punya feeling kemungkinan yang dimaksud. Iya, ya udah yang itu. Air yang itu Bapak bisa kebetulan gunakan. airnya itu Bu secara nyata yang udah banget itu bisa menghilangkan orang lagi kena kayak cacar. Iya, Mandi di sana tapi syaratnya mandi tidak terus telanjang. Telanjang tidak pakai busana. Tidak boleh kalau pakai busana airnya mati sendiri. Habis ya. Itu yang udah saya tahu. Iya. Pancorannya mati sendiri. Tapi udah dikasih sesaji lagi hidup kembali. Hidup lagi ya. Soalnya kotor lah istilahnya. Istilahnya kotor itu mungkin harus orang ya. datang bulan tidak boleh, orang lagi halang kematian tidak boleh. Iya. Harus memang betul-betul dapat suci betul. Ya. Nah, kayaknya itu yang dimaksud. Saya nanti punya juga insting. boleh ke situ Pak. Ya boleh. Ntar habis ini boleh. Ya. Nanti saya tunjuk airnya bagaimana caranya. Ya. Saya kebetulan juga penyembuh Pak. Jadi mungkin saya menyalurkan bakat juga ke Bapak. Bapak bisa untuk menyembuhi orang juga ya. gitu. Untuk membantu orang. Jadi Bapak punya padepokan nanti bisa rame. Orang akan ke Bapak terus ya. Tapi tadi kuncinya kalau saya kan air suci juga ambilnya kan. Tapi kalau kita di daerah Jawa ya daerah Jawa yang dekat kan. Nah, sebetulnya Bapak di sini air sucinya itu dan bisa diminum Pak. Bisa diminum. Untuk orang nyari air minum di sana itu. Iya, bisa diminum. Jadi Bapak bisa langsung gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan. Nanti Bapak juga nanti insya Allah dapat pencerahan. Kalau saya kan kebetulan Muslim ya. Jadi pencerahan kedatangan lah gitu. Dari mimpi, dari kasat mata, nanti ada sesuatu. Gitu. Karena Bapak juga hitungannya bersih energinya. Kalau saya kan baik energi ya. Jadi energi Bapak juga mumpuni gitu. Jadi dewata juga senang gitu sama Bapak gitu dengan niat tulus ikhlas, dengan niat baik. Jadi akhirnya kumpul semuanya gitu. Oke, ini ya, lanjut yang mau meditasi sebentar deh. Silakan ya. Sebentar ya Pak ya. Ini saya udah udah sesajen nih darahnya nih. Tapi saya mau duduk sana aja. Boleh. Kan agak banyak ini. Cari yang agak ini agak keras nih. Sini deh kayaknya. Biar enggak becek. Kalau saya tampangnya emang begini Pak. Ya. Dia tadi udah sentuh belum? Sentuh, disuruh sentuh. aku Yang
hadir di. Bapak udah sentuh belum Pak? Harus disentuh. Soalnya udah tadi belum, iya. Yang hadir sentuh dapat rezeki langsung Pak. Barokah. Berkah. 2 tangan boleh. Jadi kayak apa ini ya, tayamum dek. Kayak tayamum. Soalnya kalau nggak berjodoh batunya hilang katanya, nggak ketemu. Ya tadi kan saya cerita gitu sama kalau tadi saya bilang ada batu kok di mana. Kemarin ya ada. Iya, Bapak juga boleh. Ntar habis ini tanpa diduga ada rezeki. Jalannya, Mama sekalian. Ini pohonnya tumbuh-tumbuh terus ya Pak? Iya. Hujan-hujan sama lebat ya. Dek, tadi kasih ke muka. Enggak. Dan dikasih kesehatan, umur panjang. Amin. Badan banyak amal rezeki berlimpah sampai akhir hayat. Yang Mama lihat apa di sini? Sumur, Sumur. ternyata sumur Pak. Jadi dulunya sumur penggalian yang memang digunakan oleh Hanoman. Jadi ceritanya dulu Hanoman emosi tinggi ya Pak ya. Begitu emosi tinggi, dia suka bantai apapun dikuburin di sini, bener. Hanya karena dulunya udah sifatnya garang, suka Karena beliau kuat gitu, sakti gitu kan. Jadi akhirnya banyak yang mati gitu. Jadi akhirnya dia begitu dia hilaf, ya sudah, saya bikinin aja deh tempat untuk semua biar arwahnya pada tenang. Dan dia juga sudah memberi kematian dengan makhluk lain. Dia merasa bersalah, dia memberikan wadah, dan lubangnya sebenarnya gede Pak, Ya, sampai ujung lebar. sini. Iya. Ini cuma pusatnya doang, karena dia sudah membunuh sampai ratusan juta. Apapun yang dia temuin, apapun dia lagi emosi tinggi, itulah dia berpeluang. Nah itu ya, mungkin Allahu Akbar, saya punya sifat gitu, dibuang kembali ke sini lagi, dibuang kembali, buang emosi amarah semua yang ada di dalam diri hamba, hancur pakai batu, hancur emosi amarah, hancur, dibuang. Adek juga boleh, semua amarah, emosi, unek-unek, benci dibuang sini. Beneran, itu memang dia